Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas keterlambatan, karena biasanya memang kita pukul 16.00, tapi karena satu dan dua hal kami terlambat, dan insya Allah nanti kita seperti biasa akan melebihkan waktu dari jadwal yang semestinya, yaitu pukul 17.00 tadinya biasa kita tutup, tapi ini insya Allah kita akan lebihkan. Kita akan langsung masuk teman-teman ke lanjutan kumpulan, bedah buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis, dan kita akan masuk doa atau bab ke-61. Masalah doa apabila ada angin ribut. Ini badai, ya, seperti itulah. Atau misalnya Anda tiba-tiba melihat ada angin yang kencang yang tidak seperti biasanya, ya, tidak sepoi-sepoi. Nah, ini tentu saja teman-teman sekalian ada hal yang perlu setiap muslim peka dalam menangkapnya. Maksudnya memahami, ya, kondisi dan keadaan. Karena memang teman-teman sekalian setiap muslim itu harus peka, ya, tidak boleh sembarangan. Sampai sebagian salafus saleh itu kalau lewat di sebuah tempat, kemudian dia mencium bau yang tidak sedap atau kurang sedap, atau misalnya, ya, dia tersentuh kakinya dengan batu sehingga sakit, ya, atau dia melihat perubahan sikap dari pasangan hidupnya, misalnya dari suaminya, dari istrinya, dari tunggangannya, kemudian juga dari tikus yang ada dalam rumahnya. Maka semua ini teman-teman sekalian membuat mereka menjadikan sebagai bahan introspeksi diri, ya. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebuah cobaan pada seorang hamba tanpa sebab. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin sama sekali. Mari kita renungi teman-teman sekalian beberapa dalil, ya, yang kita coba bacakan. Dan Anda bisa lihat tentunya di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Bermula daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 96. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka betul-betul memahami apa yang Allah perintahkan sehingga mereka kerjakan, dan apa yang Allah larang sehingga mereka menjauhi, mereka beriman dan bertakwa, pastilah, kata Allah, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka banyak mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Nah, perhatikan di sini, ya. Jadi Allah SWT memastikan dalam ayat ini, dua bagian ayat ini. Satu ayat tapi kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kalau seandainya seseorang itu beriman dan bertakwa, patuh, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kami pasti akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan. Semuanya disenangkan, dibahagiakan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi kebutuhannya, diterima permintaannya atau doanya. Bagian kedua dari ayat yang satu ini, ya, yaitu apabila mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kufur nikmat, mereka juga banyak melakukan kemaksiatan, maka kami akan datangkan hukuman kami kepada mereka, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 117, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun.
Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Sementara penduduknya berbuat kebaikan atau ketaatan. Tidak mungkin Allah datangkan badai, longsor, gempa, apa saja yang kira-kira merata, yang mengganggu atau merasa orang-orang merasa terganggu dengan itu tanpa sebab. Sementara penduduknya baik-baik saja, patuh sama Allah, azan sholat, tutup aurat, berusaha mencari pendapatan yang halal. Mereka tidak menyebarluaskan perzinahan, minuman keras, segala macam. Aman. Harusnya begitu. Kemudian di ayat yang ketiga Anda bisa lihat juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin. Yang artinya, dan tidaklah Tuhan hai Muhammad membinasakan negeri-negeri, kota-kota, sebelum dia mengutus ke kota itu atau ke negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Jadi kayak sekarang Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, maka berarti para ulama, para da'i sampai kepada mereka menyampaikan, ini kalau Allah, kalau Rasul, ini perintah, ini larangan. Saya ulangi, dan tidaklah Tuhan membinasakan kota-kota atau negeri-negeri sebelum dia Allah mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pula kami membinasakan kota-kota, badai datang, longsor, gempa, ya, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau dosa. Jadi itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat teman-teman sekalian, dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131. Sekali lagi Al-An'am surah nomor 6 ayat 131 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Ya. Demikianlah para rasul-rasul itu diutus, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW dan penyambung lidah beliau adalah para ulama dan para da'i. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim sementara penduduknya dalam keadaan lengah. Tidak mungkin. Kemudian janji-janji sang pencipta Allah itu pasti benar teman-teman. Tidak mungkin ada yang salah. Allah benar dengan firman-Nya. Artinya tidak akan ada masalah-masalah dan bencana yang menimpa sebuah negeri, kota, desa selama mereka beriman dan patuh serta tidak melakukan pelanggaran. Itu jelas. Namun fakta yang terjadi fenomena demi fenomena di alam ini terlihat dengan jelas dan dirasakan dampaknya di negeri, ya, banyak ya, negeri-negeri. Termasuk negara kita sendiri kita bisa rasakan kan ada tsunami, longsor, gempa, banjir ya. Jadi tidak asing lagi kita dengarkan di negara kita itu. Tapi sayangnya kita tidak ngeh dengan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi orang yang terus saja dalam kelalaian dosanya tidak taubat. Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 97 sampai 100. Anda bisa buka Al-A'raf surah nomor 7 ayat 97 sampai 100. Allah mengancam kita agar hati-hati. Jangan sampai angin ribut datang, badai. Jangan sampai longsor, gempa, tsunami, atau wabah penyakit yang merata. Kata Allah SWT kalau masih orang berbuat dosa, di ayat 97-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka tidur? Berapa banyak orang lagi tidur, gempa terjadi, rubuh bangunan rumahnya, lalu dia wafat, mati. Ya. Kemudian ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun.
Apakah penduduk negeri-negeri itu, desa itu, kota itu merasa aman dari siksa kami karena dosa-dosa mereka di waktu pagi hari, di waktu duha, sementara mereka bermain-main? Ayat 99-nya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga, ya? Dan tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali kaum yang merugi. Ayat 100-nya. Awalam yahdi alladhina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri? Jadi maksudnya di negeri itu pernah ada orang kena tsunami. Di Indonesia misalnya, wilayah pernah kena tsunami atau kena longsor, banjir misalnya. Orang-orang yang hidup setelah dibinasakannya beberapa kaum sebelum mereka, apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar atau mengambil pelajaran lagi. Sebelum datang bencana-bencana ini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita. Datang peringatan-peringatan, dan peringatan tujuannya memang untuk menakut-nakuti kita, supaya kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Anda bisa lihat dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak utus tanda-tanda kami, ya, kecuali memang untuk menakut-nakuti. Sebelum dan datang gempa yang besar, gempa kecil dulu terjadi. Sebelum datang banjir yang besar, mungkin banjir yang kecil yang masih bisa ditangani. Sebelum datang tsunami, mungkin ada ya luapan-luapan dari laut, tapi belum terlalu besar. Dan seterusnya. Kemudian Allah juga mengingatkan agar kita kembali ke jalannya segera. Sebelum datang angin ribut ini, badai dan segala macam. Di dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratin thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Yang artinya, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana atau bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi setiap tahun ada ujian-ujian datang. Kalau mereka tetap ngotot, maka datang yang sesuatu yang besar, lebih besar nanti. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 21 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Yang sesungguhnya kami memberikan kepada mereka siksa atau azab di dunia sebelum datang azab akhirat agar mereka kembali segera ke jalan benar. Demikian pula dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Jadi sudah banyak orang sebelum kita disiksa karena dosa-dosa mereka. Datanglah badai, datanglah banjir, datanglah tsunami, datanglah longsor, datanglah penyakit yang mematikan atau mati tiba-tiba yang mengenaskan orang semua jadi lihat. Kok bisa begini ya jenazahnya? Hancur segala macam, terbakar, hangus, sambar petir, dan segala macam. Padahal Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka, kata Allah, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi sekali-kali mereka tak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nabi SAW, teman-teman, setiap kali kelihatan mendung,
Gelisah beliau, mondar-mandir. Dan pernah satu kali Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Kenapa anda gelisah seperti ini? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminan di belakang awan yang mendung ini azab? Kalau sudah pasti turun air hujan, udah pasti, oke, kita tenang. Baru Rasulullah SAW tenang. Tapi kalau tidak, bisa saja siksaan. Kita tidak pernah tahu. Karena siksaan bisa datang karena meratanya dosa yang ada. Sebenarnya dalam hadis Bukhari pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tingkatan kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, kalau dosa lebih banyak. Dan harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali. Ya. Harus peka dengan masalah ini. Karena kalau tidak akan jadi masalah baru. Ya. At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 pernah menyampaikan sebuah riwayat bahwasanya terjadi gempa di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gempa tidak terlalu besar, tapi gempa. Orang rasakan ada goncangan seperti Anda bisa rasakan hitungan detik. Maka beliau segera langsung mengangkat suaranya sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya, maka segera kembali kepada Allah. Berapa kali kita rasakan gempa? Kita cuma mengatakan gempa ya, takut. Setelah itu cuma jadi bahan bicara saja. Tidak diambil pelajaran dari situ. Subhanallah. Ibnul Jauzi menukil dalam kitab Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486 bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu setiap kali mendengarkan guntur, nanti akan ada bahasan tentang masalah petir ya, doa saat lihat petir ya. Maka beliau mengatakan, innahu wa'idun syadidun li ahli al-ard. Sungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan tegas untuk kepala atau seluruh penduduk bumi. Banyak di antara kita tidak engah dengan masalah ini. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Jadi kita harus pekah. Dan jangan sampai kita masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menegur ya. Dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 43 sampai 45. Allah menyampaikan ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendah diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Sakitkah, hilang hartanya kah, dirampok orang kah, dihina orang kah, apa saja. Apalagi kalau sudah besar, banjir, longsor, angin ribut dan segala macam. Kata Allah, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang mereka kerjakan. Seakan-akan mereka tidak buat salah. Ayat 4-4-nya, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka tak kala mereka melupakan peringatan itu yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka sudah gembira-gembira, pesta-pesta, mana siksaan Allah? Gak apa-apa kok. Zina, telanjang di pinggir jalan, di pinggir lautan, ya, pinggir pantai. Minum-minuman keras sana sini, pesta narkotika, pesta miras. Mana tidak ada siksaan Allah? Seakan-akan begitu. Nantang. Kata Allah, kalau mereka lupa, sudah diingatkan, nggak mau tahu, ya sudah. Ya, kami bukakan semua pintu kebahagiaan. Badan mereka lebih sehat, mereka tertawa, terbahak-bahak, mereka gembira. Bahkan makin pesta dengan kemaksiatannya. Maka pada saat itulah kami siksa mereka sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Tiba-tiba longsor, tiba-tiba gempa, mati semuanya.
Kemudian ayat 45-nya Allah mengatakan, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kalau Allah sudah hukum, habis semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi harus hati-hati. Artinya, datangnya hal-hal yang seperti ini disebabkan memang karena perbuatan kita, dosa. Ya. Jadi selain kita disuruh kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga nanti membaca doa yang akan kita pelajari sebentar lagi. Ini semua pembukaannya dulu supaya kita sadari. Angin ribut, banjir, tsunami dan segala macam ini disebabkan karena memang ya adanya dosa-dosa yang dilakukan. Allah mengingatkan juga dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dosa-dosa mereka. Akhirnya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi Allah datangkan peringatan-peringatan itu supaya kita kembali ke jalannya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah seorang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang bisa terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan, dan kesusahan hidup, padahal keselamatan bersama mereka. Kata sebagian orang di sekitar Ali radhiyallahu anhu, apa yang Anda maksudkan dengan keselamatan? Maka beliau mengatakan, istighfar. Itu saja. Berarti sudah jelas sebabnya dosa. Qatadah rahimahullah berkata, sungguh Al-Quran menunjukkan kepada kalian penyakit atau sumber seluruh permasalahan kalian. Dan berikut obatnya juga. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Ya. Baik, kita masuk teman-teman sekalian. Itu tadi pembukaan kita supaya kita sadari kalau ada yang seperti ini datang angin ribut. Kan judul kita doa apabila ada angin ribut. Bukan angin sepoi-sepoi ini, ya. Angin yang kita khawatirkan merubuhkan rumah, badai. Jadi selain kita jadikan bahan introspeksi diri, astagfirullah ini ada dosa nih, gitu kan. Bukan cuma itu, hal-hal kecil tadi kita bahasakan. Perubahan sikap pasangan misalnya, atau perubahan sikap di tunggangan ya. Zaman dulu para salafus saleh misalnya pakai unta, pakai kuda. Mereka lihat kok ada perubahan sikap. Nah itu, bahkan tikus di rumahnya saja dianggap sebagai ada dosa yang datang. Ada yang dia lakukan. Baru kemudian masuk ke doa. Introspeksi dulu. Apabila seseorang melihat angin ribut, maka ada ada dua buah doa yang diangkat oleh penulis di sini. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 326, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1228, dan Syekh Albani sebutkan dalam Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 305. Yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Maksudnya, kalau seandainya ada manfaat yang datangkan oleh angin ini, maka aku mohon ya Allah. Seperti kita tahu butir-butir, ya, berterbangan, biasa karena ada angin juga ya. Ada manfaat-manfaat angin. Kalau ada kebaikannya, ya Allah aku minta kepadamu. Walaupun angin ribut. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Karena dia menghancurkan segala macam hal. Maka ini kita minta. Tapi ingat, yang pertama sekali introspeksi diri. Sebagaimana tadi panjang lebar kita jelaskan ya. Bagaimana banyak dari Al-Quran yang menjelaskan Allah tidak mungkin mendatangkan seperti ini. Angin ribut, badai, longsor, tsunami. Kalau orang itu buat ketaatan, nggak mungkin. Bahkan dia tidak akan terganggu sama sekali. Dia akan aman, tentram, sentosa.
Ada yang berusaha ganggu dia pun akan Allah balas dengan caranya Allah. Tak usah kita repot-repot membalasnya, nggak perlu. Allah maha melihat, maha perkasa, maha teliti, maha kuasa. Doa yang kedua mirip dengan ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 2 halaman 616 dan Al-Bukhari di 4 halaman 76. Kata Nabi SAW, disuruh baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang dihembuskan bersamanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dihembuskan bersamanya. Disebutkan situ ada footnote nomor 200. Ya. Satu riwayat Bukhari Muslim. Ya. Hadis ini atau doa ini lebih merincikan doa yang pertama tadi. Kalau doa yang pertama tadi hanya menyebutkan, ya Allah aku minta kebaikannya, angin ini, dan aku berlindung dari keburukannya. Tapi di sini dirincikan, ya Allah aku minta kebaikan yang ada pada angin ini. Kemudian kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kebaikan yang dihembuskan bersamanya. Lebih terinci lagi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dihembuskan bersamanya. Maksudnya yang bisa menghancurkan, merusak gitu. Jadi ini doa kita baca kalau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ada angin ribut. Dan biasanya memang angin ini selalu ada ya. Kayak tsunami. Tsunami itu juga ada angin yang membuat gelombang yang sangat besar juga itu ada kekuatan angin. Jadi bisa dibaca pada saat itu. Badai. Ya. Hujan deras pun itu juga biasanya karena ada angin yang meniupkannya. Jadi ini sudah mewakili sebenarnya. Kemudian bab ke-62 tentang doa ketika ada petir. Semua orang bisa lihat petir. Jadi sayang sekali kalau kita tidak ambil pelajaran dan kita tidak anggap itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di sini ada di footnote nomor 202. Ini doanya ya, kalau lihat petir. Apabila Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mendengar atau melihat petir, guntur, ya. Beliau berhenti berbicara dan mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih memujinya dan begitu juga para malaikat takut kepadanya. Ini disebutkan ya, dalam kitab Muwatta Imam Malik jadi 2 halaman 990 dan Al-Albani mengatakan hadis ini mauquf dan sahih sanadnya. Maksudnya mauquf sampai ke sahabat saja. Sampai ke sahabat saja. Jadi kalau kita dengar, lihat petir, dengar guntur, maka ini semua kita jadikan sebagai ajang kita untuk menunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Karena petir itu kalau di jarak jauh kita lihat, bisa saja tiba-tiba pindah ke tempat kita. Dalam hitungan detik. Dan menyambar kita lalu membakar. Saya pernah lihat ada cuplikan di YouTube ya. Tentang petir menyambar manusia. Subhanallah. Hitungan detik menyambar seseorang. Bisa hangus di tempat. Ya. Bisa langsung dia meninggal seketika. Walaupun ada juga yang disambar petir masih bisa selamat. Tapi subhanallah begitu keadaannya. Ya. Dan ini bahaya sekali. Itu sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana Abdullah bin Zubair juga radhiyallahu anhuma, beliau kalau mendengarkan suara guntur saja, beliau mengingatkan kalau ini peringatan jelas, tegas sekali. Ya. Untuk seluruh penduduk bumi harus hati-hati. Dan kita sering dengar tapi kita nggak peka. Maka harus hati-hati teman-teman. Jadi bukan cuma doa. Dan ini diambil potongan ayat ya. Dari surah Ar-Ra'd atau membicara masalah petir itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita akan insya Allah melanjutkan ke bab 63. Ya. Kalau tadi kita sudah bahas bab 61 doa apabila angin ribut,
Dan kita sudah bahas bab ke-62 doa ketika ada petir, ya. Dan kita akan masuk sekarang bab ke-63. Ini sampai ke bab 66 tentang masalah hujan. Ya, hujan. Ini juga sering kita lihat dan kita rasakan. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang Allah suburkan dengan hujan-hujan. Ada banyak negara di Timur Tengah, mereka berharap bisa hujan. Kadang-kadang setahun sekali hujannya itu. Ya. Ini teman-teman sekalian, ada doa-doanya. Ada doa-doanya. Doa yang pertama, kalau hujan turun, atau maaf, ini doa memohon hujan dulu. Doa memohon hujan. Karena kalau hujan tidak turun, kemarau, panas, kehabisan air, gitu kan. Mungkin ada pernah rasakan ya, di beberapa wilayah kita di Indonesia pun kita bisa pernah kita rasakan bagaimana karena panasnya sehingga dan kemarau yang berkepanjangan sehingga tidak ada air. Saya pernah ke Irian beberapa tahun yang lalu dan sempat beberapa waktu tinggal di sana. Ada urusan dakwah pada saat itu. Dan subhanallah ya, nggak ada air. Rumah-rumah masyarakat di pedalaman itu mereka pakai kolam ya. Mereka buat kolam di dekat kamar mandinya atau di kamar mandi dia cukup besar. Bagian atapnya itu terbuka. Dengan tujuan air hujan turun, maka mereka menampungnya dan dipakailah itu untuk makan dan segala macam aktivitas yang lainnya. Jadi di saat hujan tidak turun, betul-betul mereka tidak punya air. Seperti itu kurang lebih. Jadi air ini, hujan ini betul-betul manfaatnya luar biasa. Dan Allah sudah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah air hujan. Kami turunkan air hujan dari langit, penuh dengan berkah. Ya, dan kami hidupkan negeri-negeri, kami hidupkan tumbuh-tumbuhan, ya, kami hidupkan tanah dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana. Dan akhirnya kan turunnya hujan, manusia bisa beraktivitas. Air yang membuat kita nanti disaring bisa jadi air minum. Anda bayangkan kalau dalam sehari Anda tidak minum, maka ada air minum, air sehat setelah disaring dari air hujan itu sendiri. Juga untuk cuci baju, untuk bersihin rumah, bersihin mobil, nah, kita butuh air. Untuk masak, kita butuh air. Untuk mandi. Ya. Jadi air ini luar biasa. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup. Hidup. Ya, kami hidupkan. Memang karena air itu. Dengan air tumbuh-tumbuhan, tumbuh dan hanya buah-buahan kita bisa nikmati. Tanpa air gak mungkin bisa. Tanpa air, hewan-hewan tidak mungkin hidup. Nah, kita bisa menikmati ayam, daging ayam, sapi, kambing juga karena mereka hidup dari air. Kalau tidak ada air bisa mati. Ya. Jadi air itu segala satunya. Makanya kalau air itu tertahan, maka bisa kembali kepada hadits Nabi SAW. Tidak ada seseorang dari kalian menolak untuk membayar zakat kecuali Allah akan tahan tetesan air dari langit. Ya, jadi kita sama tadi poinnya, kita introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan, dosa yang kita lakukan sehingga akhirnya membuat ya hujan tertahan. Baru kemudian setelah itu kita baca doa. Jadi doa ini dinomor duakan setelah introspeksi dulu, introspeksi diri dulu. Doa yang pertama kalau minta memohon hujan turun, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di jilid 1 halaman 303 dan dinyatakan sahih oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud jilid 1 halaman 216. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira dharrin ajilan ghaira ajil. Ya, jadi ini ada kurang lebih 4 potong doa ini ya. Allahumma skina ghaithan mughithan. Ya Allah turunkanlah hujan untuk kami yang membawa pertolongan. Ghaith artinya hujan, mughithan yang bisa membawa pertolongan, membantu kehidupan kami. Mari'an mari'an pakai hamzah pertamanya mari'an, yang kedua mari'an pakai ain ya.
menyuburkan tanaman dan bermanfaat, atau menyuburkan tanaman, ya. Nafi'an ghaira dharin, bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Yang keempat, yang terakhir, ajilan ghaira ajil, yang segera dan tidak terlambat. Jadi 4 potongan doa ini kita coba rincikan sedikit. Dan dimaksud dengan potongan pertama, Allah maskina ghaithan mugithan, ya Allah turunkanlah hujan untuk kami yang membawa pertolongan. Berarti ada hujan yang tidak bawa pertolongan? Ada. Hujan yang turun untuk menghancurkan negeri-negeri, ya, membinasakan mereka. Bukankah waktu Nabi Nuh alaihissalam kaumnya akan dihancurkan oleh Allah, Allah mengatakan, hai langit tuangkan semua airmu, hai bumi keluarkan semua airmu. Air. Allah binasakan mereka. Sehingga bertemulah antara air yang tumpah dari awan sana dengan air yang meluap dari bumi. Maka kita minta turunnya hujan yang membawa pertolongan. Jadi kita mohon kepada Allah SWT. Kemudian mari'an. Mari'an artinya baik, pakai hamzah. Mari'an artinya menyuburkan tanaman. Jadi kita minta air hujan yang baik. Baik sini bisa bermakna lembut, ya, tidak menyusahkan, tidak membuat orang kedinginan. Dan mari'an menyuburkan tanaman. Karena turun porsinya pas. Gitu. Karena kalau terlalu lebat juga jadi banjir, maka tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Potongan yang ketiga, nafi'an ghaira dhar, bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Artinya bermanfaat hujan itu. Yang Engkau turunkan ya Allah yang bermanfaat, bukan juga terlalu sedikit, bukan juga terlalu banyak. Ya. Kemudian ajilan ghaira ajil, segera dan tidak terlambat. Jadi jangan sampai kami kekurangan ya Allah, kekeringan ya Allah. Selama sekarang kami butuh, langsung Engkau berikan. Itu potongan doa yang pertama. Masih bab yang sama, bab 63, potongan doa yang kedua, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. 3 kali dibaca. Ya Allah turunkan hujan buat kami. Ya Allah turunkanlah hujan buat kami. Ya Allah turunkanlah hujan buat kami. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jadi 1 halaman 224 dan Muslim menjadi 2 halaman 613. Jadi kita lihat dari doa ini cuma potongan doa yang pendek tapi dijadikan berulang kali. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ini diriwayatkan juga dalam riwayat Bukhari bagaimana disebutkan tentang mukjizat Nabi SAW, kuasa Nabi terhadap air hujan. Waktu beliau sedang khutbah, kemudian ada orang yang teriak-teriak dari luar masjid mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa kau? Dia bilang, Ya Rasulullah, terputuslah jalan-jalan kami, binasalah hewan-hewan kami. Karena kering semuanya, kami nggak punya harta, nggak punya yang bisa kami simpan hewan-hewan kami. Karena kering, mereka mati kelaparan hewan tersebut. Harta kami itu habis, kami infakkan terus. Karena tidak ada yang bisa menghidupi kami, karena air mati. Subhanallah, orang kalau ada air, tidak ada makanan pun masih bisa hidup. Tapi kalau ada makanan, tidak ada air, bisa mati ini. Maka Nabi SAW mendengar orang itu mengatakan, Ya Rasulullah, mumpung anda di mimbar, itu maknanya kurang lebih ya. Tapi ya Rasulullah, berdoalah untuk kami, karena jalan-jalan kami terputus, hewan-hewan kami juga mati. Tidak ada air, mintalah kepada Allah diturunkan hujan. Maka Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Jabir radhiyallahu anhu, pada saat itu kami melihat ke atas langit dan kami lihat langit seperti kaca, tidak ada matahari, tidak ada awan sama sekali. Maka setelah itu, setelah Nabi SAW berdoa, tiba-tiba turun hujan mendung dan membasahi jenggot beliau SAW. Dan akhirnya mereka tidak melihat matahari seminggu setelah doa Nabi SAW. Jadi ini doa, Allahumma agithna. Doa yang ketiga, dan ini juga diambil pelajaran dari doa yang kedua ini, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Artinya
anjuran agar kita mengulang-ulangi doa. 1 kali, 3 kali misalnya, sampai 5 kali pun boleh. Potongan yang kedua, yang ketiga dari bab yang sama, masih doa memohon hujan. Allahumma ski ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu dan hewan-hewan ternakmu, serta tebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati atau tandus dan kering kerontang. Hadis ini riwayat Abu Daud jilid 1 halaman 305. Dan Syekh Al-Albani mengatakan sahih dalam Sahih Abu Daud jilid 1 halaman 218. Ya. Di sini lebih rinci lagi dikatakan, ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu. Jadi manusia, jin, semua butuh air. Dan juga hewan-hewan ternakmu, semua hewan-hewan ini milik Allah SWT. Mereka pun butuh minum, ya Allah. Maksudnya jangan karena dosa kami, akhirnya engkau tidak memberikan kehidupan bagi mereka. Dan serta tebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati. Maksudnya dengan hujan itu akhirnya rahmat Allah meluas. Semua kebutuhan hamba terpenuhi. Dan juga negeri-negeri yang tandus, yang kering. Biasanya lihat kalau musim kemarau sampai retak-retak tanah itu. Turun hujan sekali aja. Basah, langsung tumbuh tumbuhan. Kuasa sampai cipta Allah. Ya. Itu doa memohon turunnya hujan. Kita minta di saat memang kita butuh. Kemudian yang ke-64 babnya, doa apabila melihat hujan turun. Pas kita lihat depan mata hujan lagi turun. Apa yang harus kita baca? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini turun. Hujan yang turun ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 1 atau jilid 2, maaf, halaman 518. Ini kita minta agar hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat. Ada nggak hujan tidak bermanfaat? Ada saja kalau dia sifatnya siksa. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bisa menjadi siksaan bagi hamba-hamba. Jadi jangan lupa doa pendek ini ajarkan, amalkan dan ajarkan kepada anak-anak kita dan sekitar kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Doa setelahnya juga, kalau sudah selesai turun hujan, Anda bisa baca di bab 65, zikir setelah usai hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah diturunkan hujan karena karunia dari Allah. Hadis riwayat Bukhari jadi 1 halaman 205 dan Muslim jadi 1 halaman 83. Jadi bab 65 ini penting sekali untuk kita garis bawahi juga. Kalau selesai hujan kita membacanya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah mendapatkan hujan justru karena karunia dan rahmat Allah. Jadi tidak ada dari kita, tapi memang Allah SWT yang mudahkan. Yang terakhir teman-teman sekalian, doa yang kita pelajari yaitu bab ke-66. Di antara doa agar hujan berhenti atau beralih ke tempat lain. Kalau seandainya ada hujan justru terbalik. Tadi kan doa minta diturunkan hujan karena tidak ada hujan. Kemudian doa pada saat hujan lagi turun, kalau memang lagi turun. Kemudian ada doa seusai hujan turun. Nah, kalau seandainya ada hujan yang tidak berhenti-berhenti, malah dikhawatirkan menyebab banjir misalnya, maka ada doanya sendiri. Disebutkan oleh Imam Bukhari jadi 1 halaman 224 dan Muslim jadi 2 halaman 614 yang berbunyi, Nabi SAW anjurkan membaca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabi'is syajara wa manabi'is syajari, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di daratan tinggi, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, karena ini semua kalau ada hujan, maka bisa menyerap air hujan itu. Doa ini teman-teman dibaca oleh Nabi SAW tadi, kita kembali ke riwayat Bukhari, di mana pada saat ada orang yang minta tolong agar beliau berdoa supaya hujan diturunkan,
lalu berdoa, Allahumma agithna di atas mimbar, lalu turun hujan dan mereka tidak bisa melihat, tidak melihat matahari seminggu pada saat itu. Orang yang teriak-teriak minggu lalu datang minggu depannya, dia mengatakan, ya Rasulullah, telah binasa hewan-hewan kami, hancur jalan-jalan kami. Karena hujan tidak berhenti-berhenti. Gitu ya. Hujan tidak berhenti-berhenti. Ini jadi masalah buat kami. Maka Nabi SAW membacanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami dan bukan atas kami. Atau jadikan hujan ini bermanfaat dan jangan bermasalah buat kami. Allahumma alal akami. Ya Allah, turunkan hujan-hujan di daratan tinggi. Wal-dhirabi. Bukit-bukit. Wabutunil awdiyati. Dan perut-perut lembah. Wa manabi'is syajar. Wa manabi'is syajar. Wa manabi'is syajar. Tak ya. Saya tadi keliru baca. Bukan manabi'. Wa manabi'is syajar. Dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ya, karena semua ini bisa menyerap hujan itu supaya tidak bermasalah bagi orang-orang. Allahu a'lam. Dan insya Allah subhanallah momentumnya tepat sekali karena sudah dekat dengan Ramadan. Kita akan masuk di Senin akan datang nanti. Bab ke-67. Doa melihat bulan sabit. Kemudian setelahnya ada doa ketika berbuka puasa. Ya, karena sudah menjelang Ramadan ya. Insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan akan datang. Ada juga doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa tamu untuk orang yang menghidangkan makanan, doa untuk orang yang telah atau hendak memberi minum. Ya. Kemudian doa apabila berbuka puasa di rumah orang, ya, supaya kita tahu nanti pada saat kita sedang diundang makan ya. Ada doa orang yang berpuasa apabila disuguhkan makanan. Kemudian ada juga ucapan orang yang sedang puasa apabila dia dicaci maki. Dia harus seperti apa. Jadi banyak yang berhubungan dengan masalah puasa insya Allah. Kita akan bahas pertemuan akan datang dari bab 67 itu sampai bab ke 75. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.